Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di Safaris Imunologi ya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan imunologi dasar bab organ limfoid sekunder ya. Nah, kita melanjutkan dari GALT ya. Kalau kemarin kan kita tahu GALT atau gut associated lymphoid tissue kan isinya ada tonsil, ya, Waldeyer rings ya. Kemudian ada Plaques pyerii ya, ada isolated lymphoid follicle, ada mesenteric lymphonode, dan ada rectal tonsil ya. Nah, kita bahas satu-satu. Kali ini kita bahas dulu yang tonsilnya ya. Nah, karena tonsilnya itu banyak, kita bahas jadi satu. Nah, ini topiknya Waldeyer ring ya, dari sisi imunologi ya. Nah, topiknya apa nanti? Ya, yang pertama apa maksud dari Waldeyer rings itu ya. Kemudian anatominya, strukturnya, dan fungsinya seperti apa ya. Nah, ini apa yang disebut dengan Waldeyer ring atau ring of Waldeyer, yaitu adalah sekelompok jaringan limfoid ya yang terbentuk atau dibentuk atau disusun oleh tonsilla pharyngea atau adenoid, tonsilla tuba atau tubal tonsil, kemudian palatinal tonsil, dan lingual tonsil ya. Nah, letaknya itu di bagian posterior oropharynx ya. Nah, itu yang disebut dengan Waldeyer rings ya. Jadi isinya ada macam-macam itu ya. Nanti karena bentuknya itu seperti lingkaran ya, makanya disebut dengan Waldeyer ring ya, membentuk seperti bangunan yang membentuk lingkaran itu ya. Nah, anatominya ya, kalau adenoid itu terletak di bagian atap dan dinding posterior dari nasofaring ya. Bentuknya itu kira-kira ya bulat ya. Nah, kalau tonsil tubarius atau tubarius tonsil ya, itu ada di bagian nasofaring ya, letaknya sebelah posterior dari ostium laryngeal tuba auditori atau tuba eustasi ya. Sedangkan kalau tonsil palatina itu terletak di antara arcus glossopalatinus dan arcus pharyngopalatinus ya. Nah, nanti bisa dilihat gambarnya ya di buku-buku anatomi ya, karena ini tidak kita sampaikan di sini gambarnya karena keterbatasan hak cipta ya. Nah, kalau tonsil lingual atau lingual tonsil itu ada di bagian pangkal lidah ya, kira-kira di situ. Nah, kalau istilah kerennya ya di posterior foramen cecum dan sulcus terminalis ya. Nah, strukturnya seperti apa? Ya, dia berkapsul ya. Ya, tonsil itu berkapsul tetapi tidak sepenuhnya berkapsul ya. Tidak mempunyai fasa aferen ya, tetapi mempunyai fasa eferen ya. Kemudian mempunyai struktur limforetikuler dan memiliki organ limfoepitelial. Jadi limfoepitelial itu ya seperti yang lain ya, diduga ada M selnya ya. Kemudian epitelnya itu berfungsi untuk proteksi ya, melindungi bagian dalam, dan nanti akan membentuk kripta ya. Nah, kompartemen limfoid ya tersusun atas beberapa folikel, yaitu area sel B ya. Nah, area sel B-nya itu dikelilingi oleh area sel T atau regio interfolikuler. Jadi bagian folikulnya itu diisi oleh sel B terutama ya, yang dikelilingi oleh regio atau area sel T yang disebut dengan regio interfolikuler ya. Kenapa disebut interfolikuler? Karena folikelnya tidak hanya satu ya, di antara satu folikel dengan folikel yang lain itu diisi oleh regio sel T, regio interfolikuler. Nah, ini fungsinya ya, dia memang seperti yang GALT yang lain ya, dia adalah membentuk respon imun lokal dan membentuk antibodi ya, terutama sekretory immunoglobulin A yang nanti akan kalau dihasilkan maka sekretory immunoglobulin A itu akan bisa ditemukan di sepanjang saluran cerna ya. Nah, sehingga nanti dia akan menghalangi masuknya patogen masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan ya. Yang mau melihat secara detail silakan membaca referensi tersebut ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Dan insya Allah akan kita bahas berikutnya adalah Plaques pyerii atau Peyerpatch ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.